Partai politik itu tidak demokratis. Sulit bagi kader partai politik untuk melawan strukturalnya. Ada relasi kuasa yang luar biasa di sana. Kembalikan kedaulatan partai politik kepada anggota partai politik ya. Hilangkan pengaruh ketua umum, bendahara, sekjen pusat di dalam keputusan-keputusan yang sifatnya adalah berfungsi pencopotan dan penghakiman. ADART partai politik berani memuat bahwa seluruh kader partai politik harus menjadikan masyarakat, rakyat, konstituen sebagai tuan utamanya ketimbang ketua umum partai politiknya. Berani nggak partai politik? Jadi itu yang membuat sebetulnya kualitas demokrasi dan kualitas politisi kita tuh mandek, bobrok. Bukan orang Indonesia tuh nggak ada yang baik. Bukan orang Indonesia tuh nggak ada yang mau berpihak sama konstituen dan rakyat. Mesin politiknya tidak memungkinkan mereka dihasilkan sebagai produk politik yang jujur. Sedih banget ngelihat ada anak kecil yang kan soal buku. Ya. Soal alat tulis. Dan hanya 10.000. Hanya 10.000. Dan apa salahnya keinginan untuk belajar? Apa salahnya coba? Dia nggak pernah mencuri apa-apa. Ya. Dia nggak pernah menghalangi hak siapa-siapa. Tetapi semuanya direnggut dari dia, coba bayangin. Semua orang bikin tribut. Oh ya negara kita lagi nggak baik-baik saja. Tapi nggak ada yang benar-benar serius. Mungkin hanya satu yang muncul ke permukaan. Selamat sore pemirsa OTT, balik lagi kita ke On The Table OTT. Di depan saya ada Salsabila Saira. Nama itu doa. Salsabila Saira, beliau Tahu ini... nggak artinya nama Salsabila apa? Apa itu Mbak? Boleh. Mata air di surga yang mengalir dari hulu ke bawah. Supaya dari hulu ke hilir dan nanti diminum sama kita semua. Oh, iya. Dan di situ mungkin nggak ada koruptor. Pantes tadi aku ketemu Mbak Salsa, tadinya haus jadi gak haus ya, karena mengalirkan air. Mengalirkan harapan. Ya. Air kan memanjangkan usia, memanjangkan harapan. Air itu bagian dari simbol kehidupan ya Mbak. Oke. Ya mumpung mau Ramadan, menjelang Ramadan, kita agak sedikit yang berkah-berkah dulu gitu ya. Tapi Mbak Salsa ini belakangan aktif sekali saya menangkapnya sebagai sebuah pendidikan politik ya Mbak ya. Di kampus, seminar, di sosmed juga aktif bicara tentang politik. Dan saya nangkap terakhir, saya nggak tahu itu podcast, postingan terbaru atau tidak, tapi Mbak Salsa bicara tentang partai politik yang tidak demokratis. Itu. Dan saya kira sangat relevan untuk kita bicara di saat sekarang karena situasi politik kita memang lagi agak beriak-riak. Bukan agak beriak-riak. Sebetulnya partai politik harus dibahas karena justru partai politik sebagai organisasi politik baru pertama kali ada di era di mana dia ada di titik nadir kepercayaan publiknya dan kepuasan publiknya. Yes. Sepakat kalau kita ini. Punya sejarah di mana partai politik pernah jadi tonggak harapan. Yeah. Sekarang jadi tonggak cemoohan. Jadi penting buat kita bahas partai politik supaya mereka berbenah diri. Karena memang ada peristiwa ahistoris yang konstitusional tentang partai politik yang memang kita perlu diseminasi karena belum banyak yang tahu dan belum banyak yang ngeh. Padahal kita bisa sangat mengakses informasi itu. Yeah. Perbandingannya dengan fase yang mana ini? Orde Baru atau pasca reformasi? Jadi di dalam undang-undang partai politik tahun 99 mempersiapkan reformasi pasca Orde Baru runtuh, sebetulnya ada satu pasal di pasal 1 yang menyatakan bahwa kedaulatan partai politik berada sepenuhnya di tangan anggota partai politik. Yep. Percaya atau nggak percaya, di Undang-Undang Parpol 2008, 2011 itu semua udah nggak ada. Makanya nggak aneh ADART partai politik itu semuanya feodal. Makanya saya bilang di video-video yang mungkin membuat saya diundang di sini bahwa partai politik itu tidak demokratis. Sulit bagi kader partai politik untuk melawan strukturalnya.
Ada relasi kuasa yang luar biasa di sana. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan. Ya. Jadi kami pemilih yang sudah suka dengan visi misi, berharap pada kader partai politik yang sudah dilempar ke bursa pilkada dan pemilu dan kami sudah pilih, akhirnya kami sadar mereka tidak pernah akan menjadi bagian dari kami, memprioritaskan konstituen, tidak akan berpihak kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka harus follow agenda partai politik. Mereka harus takut terhadap ketua umum. Mereka harus patuh terhadap relasi di dalam struktural partai politik. Dan ini Dan ini ada hubungannya dengan konstitusi yang berubah. Ya, terutama ke iklim demokrasi kita. Karena partai politik di Undang-Undang Nomor 2 2011 yang sebelumnya 2008 itu diperbarui di 2011 kan fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi. Ngerti nggak fungsi partai politik sebagai pilar demokrasi di mana aja? Biar kita bisa jelasin di sini. Ya, pertama dia kan kemudian dipecah ke perannya kan sebagai agregasi, sebagai rekrutmen kader pemimpin tentunya yang sebenarnya kader mereka dan mereka yang akan mendidik itu, dan ada sekitar 6 atau 7 peran partai politik di situ gitu. Tapi kan kalau Mbak lihat tadi Mbak mengatakan bahwa partai politik itu tidak demokratis. Ini kan jadi kontradiktif sama keberadaan partai politik dengan perannya yang sangat besar sebagai pilar demokrasi, sementara mereka sendiri tidak demokratis ketambahan. Yes, itu yang sebetulnya aku mau highlight gitu ya terhadap partai politik untuk melakukan pembenahan diri, baik di dalam ADART, agenda dan tujuan begitu ya, ataupun di dalam ideologi partai politik. Kalau kita ngomongin tentang partai politik sebagai pilar demokrasi, jelas mereka harus melakukan yang namanya pendidikan partai politik. Mereka harus berperan untuk melakukan yang namanya rekrutmen, menstimulasi partisipasi, gitu ya, mempromosikan demokrasi, dan jelas di sini adalah tujuan akhirnya nanti agar demokrasi itu ada sirkulasinya, gitu ya, lewat pabrik SDM politik yang dilempar ke pasar, nanti ada periodisasi, pembatasan kekuasaan, yang itulah adalah tujuan dari demokrasi, yaitu adalah melakukan pembatasan baik itu periodik, porsi atau persentase kekuasaan, dan di situ tetap ada yang namanya check and balances. Nah, kenapa saya bilang partai politik tidak demokratis? Mungkin benar partai politik sudah melakukan fungsinya pada pendidikan politik. Tetapi apakah mereka sadar? Mereka melakukan pendidikan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat, kamu melakukan pendidikan demokrasi kepada masyarakat untuk tujuan apa? Oh, tujuan memilih. Oh, bahwa demokrasi harus representatif. Oh, bahwa tidak boleh kita golput. Tetapi kalau kita lihat, boleh nggak partai politiknya di internalnya sendiri misalnya melakukan yang namanya aspirasi? Boleh nggak mereka memilih jalannya sendiri? Mereka teriak demokrasi di dalam fungsi sebagai lembaga pendidikan politik, tetapi di dalam internalnya busuk sendiri, tidak ada demokratisasi. Apa salah satu contohnya? Kita cek ya ADART, dan ini yang tadi saya bilang, ada hubungannya persis dengan peristiwa perubahan undang-undang partai politik dari 99 pasca Orde Baru runtuh atau awal reformasi ke tahun-tahun sekarang, di mana pasal 1 poin kedaulatan partai politik berada sepenuhnya di tangan anggota partai politik itu hilang. Hilangnya ini kan juga mencurigakan. Mungkin ini yang membuat ADART partai politik sekarang aneh-aneh. Kekuasaan dan demokrasi itu dan musyawarah itu hanya sebatas teknis dan administratif, tetapi sebetulnya ada pasal-pasal yang saling maksudnya saling tidak memungkinkan gitu ya, di turunan-turunan lainnya, membuat mereka tuh nggak mungkin juga bisa punya agenda untuk konstituennya, agenda untuk masyarakatnya, kalau itu bertentangan dengan agenda partai politik dan ketua umum dan atau struktural pusatnya gitu. Jadi bagi aku itulah kenapa partai politik itu tidak demokratis di mata aku. Harus dibenahi betul-betul. Misalnya ada di ADART partai politik yang mengatakan, ini yang menurut aku sebaik-baiknya ADART partai politik, hasil riset kami, hasil saya dan teman-teman mahasiswa, ada salah satu partai yang bagi kami ini partai yang paling mending gitu, nggak buruk-buruk banget. Apa itu? Sebutkan saja. Di situ ditemukan sama kami bahwa kader partai politik itu harus berkoordinasi di seluruh tugas dan fungsinya dengan ketua umum partai politik. Ketua umum.
Tapi untuk partai politik yang paling parah kami temukan di ADRT-nya, yang ini mungkin merupakan dampak dari hilangnya pasal yang tadi di tahun 99 itu tentang kedaulatan partai politik berada di anggota partai politik. Itu yang terburuk adalah di salah satu partai ada yang menyebutkan bahwa anggota partai akan dipecat apabila dia membocorkan rahasia partai politik, menjelek-jelekan, merusak marwah ketua umum partai politik. Padahal di satu sisi lain ini di anggaran dasarnya ada yang namanya mahkamah partai untuk memberikan ruang pembelaan. Tetapi kalau misalnya ada pasal ini dia udah jelek-jelekin ketua umum versi jelek-jeleknya ketua umum, gimana? Versi subjektifnya ketua umum maksudnya. Gimana? Nggak ada kategori. Nggak ada kategori, nggak ada turunan di bawahnya. Oke. Jadi ada mahkamah pembela untuk anggota partai yang mungkin akan melawan ketua umumnya yang tidak sejalan dengan mereka. Mekanismenya ada harusnya. Ada harusnya, tetapi ada pasal juga yang membuat mereka di ADRT itu. Iya. Oke, Mbak, tapi bukannya hampir semua organisasi begitu. Maksudnya ketika lo masuk ke satu rumah, ya aturan rumah itu visi misi dan lain-lainnya yang harus diikutin gitu. Oh iya pasti, jadi mestinya jelas. Kalau saya ngerti bahwa ADRT partai politik harus diikutin, makanya saya kritik. Oke. Kalau ADRT partai politik itu tidak ditakuti atau tidak diikuti oleh partai politik, ngapain saya ngomong capek-capek keliling podcast dari kemarin. Tetapi kita harus kritisi karena partai politik kan partai politik yang adalah bagian dari negara. Wadah aspirasi masyarakat. Iya, dibiayai juga oleh negara, biaya kampanyenya, jaminannya. Jadi menurut Mbak Salsa idealnya sebuah partai politik sebagai pilar demokrasi itu apa? Gimana? Sebetulnya dari semua kritik saya dari kemarin yang alhamdulillah banyak penikmatnya, ternyata banyak yang resah juga masyarakat dengan eksistensi partai politik gitu ya. Bahwa apa sih tujuan dari membangun awareness partai politik hari ini tidak demokratis di dalam operasionalnya, terutama secara ADART-nya gitu ya, sehingga mempersempit ruang bagi kader-kader untuk berkembang gitu ya, untuk berpihak kepada masyarakat, untuk punya pencapaian visi dan misi yang pernah dijanjikan. Yaitu adalah ya memberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada kader partai politik tanpa ada ancaman yang dimana ketua umum partai politik atau struktural partai politik bisa bertindak sewenang-wenang. Kalau menurut Mbak apa itu proteksi partai atau apa? Kembalikan kedaulatan partai politik kepada anggota partai politik ya. Hilangkan pengaruh ketua umum, bendahara, sekjen pusat di dalam keputusan-keputusan yang sifatnya adalah berfungsi pencopotan dan penghakiman. Kan ketika Anda jadi pejabat publik, lebih penting Anda diadili oleh pengadilan. Dan seharusnya partai politik di dalam memutuskan suatu putusan kepada kader partai politik yang sudah menjabat sebagai pejabat publik harus menunggu peristiwa hukum yang berjalan. Kecuali ada mahkamah partai yang adalah dia bukan pejabat publik, dia kader partai politik biasa, silahkan di situ. Tapi taruhlah kita katakan visi misi itu sebagai ikatan metafisik gitu kan antara semua anggota. Pernah gak Mbak bayangin setiap anggota berbicara sesukanya di luar, karena kan di luar visi misi partai misalnya. Kalau itu tidak diikat dan taruhlah yang tadi tidak boleh. Saya tahu pertanyaannya. Itu. Kamu, saya bikin partai. Ya. Partai kopi sama partai teh. Kamu pilih mana? Kopi. Kenapa Anda pilih partai kopi? Penikmat kopi. Oke, tidak mungkin orang masuk partai politik tanpa ada reasons yang membuat dia setuju dengan partai politik itu. Apa percakapan di luar kopi yang akan Anda lakukan padahal Anda memilih partai kopi karena Anda suka kopi? Karena kopi akan menenangkan, karena kopi adalah bahasa masyarakat, karena kopi menurut sains kafeinnya baik untuk migrain. Jadi percakapan apa yang dibayangkan akan keluar dari partai politik yang dia pilih ketika kader partai politik, anggota partai politik diberikan kebebasan untuk berpendapat atau keluasan ruang bergerak untuk berpihak kepada konstituennya tanpa ditakut-takuti oleh struktural partai politik. Akan dicopot, akan digeser, akan dipersulit. Karena kan partai politik sejak awal punya ideologi, punya prinsip. Orang masuk ke situ pasti punya orientasi. Oh, saya pilih Golkar karena saya ingin selalu jadi partai yang menang. Kenapa? Karena pasti Golkar itu memang dari dulu secara historis dan prinsip akan bersama dengan rezim. Oh, saya pilih PAN karena di PAN lebih memahami misalnya teman-teman politisi yang datang dari dunia entertain. Bagus pelatihannya, pendidikannya, saya lebih diterima.
oh saya akan masuk PDIP, kenapa? Karena saya suka sekali Bung Karno. Bung Karno itu marahin banget prinsip dan perspektifnya. Tidak mungkin orang yang masuk ke PDIP ngomongin kekaryaannya Golkar. Iya. Dia pasti nggak akan nyambung juga di situ. Oke. Tapi kemudian kan setiap organisasi ya tadi ada aturannya. Begitu lu milih partai kopi, yang lu bicarakan di situ sekarang adalah bukan soal kenikmatan pribadi, ya kan? Tapi ada aturan, ada rules yang lu harus ikutin ya, sesuai yang ditentukan di partai itu gitu loh. Ya kan makanya saya ngomong di sini, partai politik ADRT-nya buruk. Oke, Tidak demokratis, harus diubah. Hmm. Pernah demokratis. Jadi kenapa saya sebutkan ada pasal yang hilang di Undang-Undang Parpol tahun 1099 dengan Undang-Undang Parpol di tahun 2008 dan 2011 sekarang. Itu dikarenakan ternyata bagi saya berdampak pada ADRT partai politik sekarang dan kebebasan serta kualitas kader partai politik itu sendiri yang dilempar di pilkada, yang dilempar di pemilu, yang dijadikan menteri di kabinet. Yes. Nah, kenapa? Karena ternyata kedaulatan partai politik berada di tangan anggota partai politik itu penting sekali. Bahkan secara historis, kenapa pasal itu ada di Perpol tahun 1999? Karena memang peristiwanya sebelum reformasi, partai politik era Orde Baru itu ada. Tetapi kita tahu Pak Harto bagaimana mengontrol itu supaya berpihak pada pemerintah. Oleh sebab itu dimunculkan pasal kedaulatan partai politik sepenuhnya berada di anggota partai politik. Agar upaya-upaya istana ketika itu yang dilakukan di Orde Baru untuk mengkooptasi partai politik tidak terjadi. Musyawarah, demokrasi, dinamika, argumentasi hidup di partai politik. Memang partai politik harus ribut. Tapi ngeributinnya harus penuh dengan kebebasan dan orientasi terhadap kepentingan masyarakat. Res publica, kepentingan republik ini. Ya. Berarti kalau di Orde Baru itu kooptasi dilakukan pemerintah, sekarang kooptasi dilakukan ketua umum, maksudnya begitu? Atau partai itu sendiri? Gini, kedaulatan partai politik berada di anggota partai politik. Itu ada di Undang-Undang 19 Partai Politik 1999. 1999. Kemudian kan ada perubahan 2008. Setelah Orde Baru runtuh, kita mempersiapkan era reformasi. Ada tim 7, KPU dibuat, lebih ini lagi. Bahkan ada yang namanya verifikasi administrasi dan faktual ketika itu. Ada Bawaslu gitu-gitu. Poinnya bukan masalah sekarang ketua umum partai dulu Pak Harto, bukan. Dulu ketua umum partai dipakai oleh presiden untuk mengkooptasi partai politik. Betul. Tidak mungkin jadi ketua umum partai politik tanpa blessing dan izin dukungan dari istana. Nah sekarang mungkin masih bisa. Dulu juga masih bisa di tahun 99. Justru karena ada catatan sejarah itu diantisipasi lewat pasal. Kedaulatan partai politik harus ada di anggota partai politik. Supaya anggota partai politik itu bisa menentukan sendiri kriteria ketua umumnya, cara demokratisasinya. Apakah mau pragmatis? Apakah mau filosofis? Apakah mau transaksionalis? Transaksional sekarang rata-rata. Tetapi apapun pilihan itu, bagi saya harus ada semacam pertumbuhan dan perubahan culture di dalam partai politik untuk memberikan ruang sebesar-besarnya kader partai politik. Jangan kader partai politik itu harus koordinasi sama ketua umum. Kan aneh ya, hampir di semua ADRT partai politik, kader partai politik yang menjadi pejabat publik dan atau kader partai politik yang akan beraktivitas atas nama partai politik harus berkoordinasi dengan ketua umum. Harus melaporkan ke ketua umum. Harusnya kan DPP mah terinformasi saja. Tapi bukankah harusnya ADART partai politik berani memuat bahwa seluruh kader partai politik harus menjadikan masyarakat, rakyat, konstituen sebagai tuan utamanya ketimbang ketua umum partai politiknya. Berani nggak partai politik? Nggak bisa. Ya kan saya tanyanya sama ketua umum partai politik, bukan sama Mas Vincent. Kalau Mas Vincent mungkin bilang nggak bisa karena udah saking emang ini partai politik udah pragmatis abis gitu kan. Iya, tapi kayak kan justru kita itu ngomongin kan. ini justru itu kan jawaban masyarakat. Iya betul. Maksudnya kalau lihat kondisi sekarang, kayaknya untuk apa namanya kembali seperti yang Mbak Salsa bilang itu agak susah. Karena semua orang berpendapat bahwa ya untuk itulah adanya ketua umum. Supaya perahu ini memang arahnya jelas. Padahal semua butir-butir kesepakatan dan lain-lain itu kan dari apa namanya? Dari anggota kan. Tapi yang menentukan segalanya itu rata-rata ketua umum. Iya, negeri ini kan cuma dipimpin sama presiden sama ketua umum partai. Iya, emang.
Jadi Kamu mau bilang apa? Ya, Ketua dan- KPK, Jaksa, Kapolri. dan Kapolri dihasilkan dari fit and proper test DPR. makanya jadi Kejaksaan juga. Iya, makanya jadi Semua kepala lembaga dihasilkan dari fit and proper test DPR. Semua berhutang budi. dan DPR itu orang-orang partai kan. Iya. Iya. Nah, Dan itulah bahkan- yang membuat kita harus ngeh kenapa ada peristiwa ahistoris bahwa pencopotan kedaulatan partai politik sepenuh-penuhnya ada di tangan anggota partai politik di tahun 99 kemudian hilang di Perpol yang baru. Itu kan juga yang merubah siapa? DPR lah. Isinya siapa? Ya, orang-orang partai. Nah itu. Berarti itu Makanya emang saya sebut kemauan sebagai peristiwa historis. kemauan Pertanyaan mereka. saya, tahu nggak kader-kader muda partai politik sekarang? Itu yang kita perlu pertanyakan Ya juga. itu. Oke. Nah, berarti ini kan jadi kalau Mbak bilang tadi partai politik itu sangat tidak demokratis, iya sih. Sebenarnya ada yang agak demokratis, cuman saya tetap menyimpulkan semua tidak demokratis sesuai harapan saya. sejauh ini yang demokratis yang mana, Mbak? Nggak mau saya puji di sini ya. Nanti saya akan keluarin risetnya. Saya Oke, akan keluarin jadi artikel. lagi Masih riset sekarang. Itu masih untuk riset, ini masih belum tujuan studi doktoral. Enggak, itu untuk di luar ini ya, independen? pengabdian aja untuk mengedukasi karena kita udah Iklim empet banget demokrasi sama partai Indonesia. politik ya. Nah, jadi agak repot dong sekarang, Mbak. Kalau misalnya partai politik yang bukan dianggap memang ditempatkan sebagai salah satu pilar demokrasi, ya kan? Ternyata mereka sendiri tidak demokratis. Sementara kalau dilihat nih kan Yuk bayangin di dalam tubuh demokrasi, di dalam ruang partai politik isinya culture feudalism. Ya. Terus mereka disuruh promosi demokrasi. Masuk nggak konsep mereka? Mereka tahu teorinya, ya, tapi mereka pas balik ke rumahnya, oh gue nggak bisa ketua gua nggak boleh. menjadi tuan bagi konstituen dan rakyat gue. Karena pas gue balik ke rumah gue harus nyetor duit. Gue harus golin program yang mungkin akan menyengketa tanah rakyatnya, mengambil hak pendidikan kesehatan rakyatnya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Demokrasi di mana? Jadi itu yang membuat sebetulnya kualitas demokrasi dan kualitas politisi kita tuh mandek, bobrok. Bukan orang Indonesia tuh nggak ada yang baik. Bukan orang Indonesia tuh nggak ada yang mau berpihak sama konstituen dan rakyat. Mesin politiknya Mesin politiknya tidak memungkinkan mereka dihasilkan sebagai produk politik yang jujur. berarti kita boleh bilang kerusakan demokrasi itu sebagian besar adalah kontribusi partai itu ya. Oh ya pasti dong, pasti. Kan kalau kita Yakin lihat, sekali, Mbak. oh iya. Karena- Sekarang saya tanya, karena memang mesin- saya sekarang tanya sama kamu, ongkos demokrasi kita untuk pemilu itu semua sudah di cover oleh rakyat lewat Ya, pajak. betul. Ada Bawaslu, ada KPU, ada pengawas pemilu lainnya Dan jangan untuk lupa ada demokrasi. partai politik, Mbak, di situ, Mbak. Karena Iya. mereka yang mencetak kader-kader Kan itu. tadi kan you seperti nggak yakin Iya. bahwa saya meyakinkan bahwa faktor terbesar kerusakan demokrasi dihasilkan oleh perilaku dan kultur dari partai politiknya. politik. Bagi saya, negara ini dan rakyat sudah berpartisipasi Ya. menyiapkan sistem suasana begitu ya yang memungkinkan kita menghasilkan demokrasi dan aktivitas politik yang sehat. Ya. Tapi kan partai politik sendiri Ya. ingin menang keluar amplop. Bahkan di dalam urusan money politik, rakyat dianggap bodoh, dianggap kurang berpendidikan, dipaksa dikasih sosialisasi partai politik karena dianggap bahwa ongkos politik itu atau money politik itu karena rakyatnya nggak ngerti. Terus rakyatnya yang disuruh untuk nolak amplop politik. Saya termasuk orang yang nggak setuju di dalam mendefinisikan money politik, rakyatnya yang disuruh nolak. Kenapa nggak anggota partai politiknya? Yang disuruh stop. Orang jelas-jelas mereka lebih berpendidikan. Lebih proaktif ya. Mereka karena yang mereka diberikan memberi. pendidikan politik. Betul. Mereka yang lebih dekat dengan literasi dan pengetahuan politik. Kenapa rakyat yang disuruh? Kalau kita tanya kenapa rakyat terima? Mereka ada memori panjang dan pengalaman buruk. Gua nggak terima pun mereka tuh abis gua pilih nggak datang lagi ke sini. Fakta itu harus kita terima bareng-bareng. Ya. Jadi minta juga lah ke KPU, ke Bawaslu, stop ngomongin kampanye menolak amplop politik atau money politik. Ngomong kosong. Yang disasar itu masyarakat. Suruh nolak. Silakan aja suruh partai politik ya. Suruh aja anggota partai yang sedang bertanding, apakah di pilkada, apa di pileg, apa di pemilu. Silakan aja. Berarti Salah sasaran menurut Mbak saya. Salsa pasti emosi. Kalau Saya bukan emosi. Saya semangat banget. Kalau saya emosi saya udah yang lain lagi. Makan gelas ya. Aku maaf minum terus karena aku lagi batuk. Ini gelas pasti udah pecah di tangan itu, Mbak.
Aku mah semangat Maksud banget saya sih gini, karena karena kan aku S1 bayangin aku S1 ilmu pemerintahan, ilmu 2 pemerintahan politik. ilmu politik, S2, sekarang sekarang aku S3 HI. juga ya. Jadi bagi aku ini ilmu yang aku makan tiap hari. Iya. Dan aku berarti, kan emang ngurusin berarti Mbak gitu. senang dong dengan wacana pilkada tidak langsung sekarang. Oh, ini ngaco lagi. Udah ngobrol 15 menit bikin kesimpulan versi Ini termol. pertanyaan sarkastik. Oh. Kan sekarang ada wacana pilkada langsung dan tidak langsung. Bahkan pemilu langsung tidak langsung ya. Ya. Jadi Mbak Salsa termasuk orang yang paling antusias menyambut ini. Sejujurnya ya, saya tuh tidak punya tujuan untuk tampil ke publik. Ya. Jadi kalau misalnya cumi-cumi.com dan ini apa sih OTT ini? Cumi-cumi.com. Ya bener OTT ya? ini programnya OTT ya, cumi-cumi.com. Ya, Mbak. Mengundang saya justru karena saya viral di beberapa podcast terkait statement saya. Saya sebetulnya dari dulu kalau disebut punya potensi punya, karena saya juga pernah tampil di layar TV, saya Ya. juga punya kanal YouTube sendiri, tapi saya nggak kurang serius ya kalau di kanal YouTube saya sendiri. Kalau saya di TV kan berhenti karena saya mau kuliah. Tetapi justru kenapa akhirnya saya memaksakan diri, kan kalau datang ke kelas-kelas kuliah di berbagai universitas, saya udah sering dari zaman aktivis juga udah sering brainstorming di seminar-seminar sama teman-teman aktivis. Tetapi akhirnya saya kemarin milih untuk ya udahlah kayaknya saya harus tampil bicara di dalam digitalisasi era ini yang bisa memaksimalkan berbagai ini, terutama karena ada agenda ini. Ya. Karena ada agenda pemilihan tak langsung yang membuat saya nggak bisa tidur, itu yang membuat saya akhirnya saya terima semua podcast bahkan teman-teman mahasiswa yang biasanya saya tolak podcastnya atau live seminarnya. Betul. Saya ambil. Alasan yang mengemuka sekarang kan menurut saya terlalu pragmatis juga kan. Kenapa pilkada langsung menurut Bahlil itu banyak ributnya. Menurut Pak Bahlil ya. Terus biayanya gede gitu. Kalau pilkada langsung atau pemilihan umum langsung lah dibanding lewat partai. Sementara tadi Mbak bilang kalau saya mau menyimpulkan, waduh mau lempar ke partai lagi dengan kondisi partai seperti yang Mbak gambarkan itu. Gak usah pusing-pusing kayak gue deh meriset ADRT partai politik, konstitusi partai politik. Sederhana aja. Partai politik itu hari ini adalah lembaga politik yang paling tidak dipercaya publik. Kamu, saya bosnya kerja buruk, mungkin nggak saya kasih tambahan jabatan? Enggak. Mungkin nggak saya kasih tambahan gaji? Ngapain kasih lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat tambahan kekuasaan untuk menentukan kepala daerah? Itu saja sudah anomali di dalam cara berpikir. Apapun alasan yang dibilang keributan, ongkos politik, semuanya itu disebabkan oleh mereka sendiri. Keributan masyarakat di dalam kampanye politik itu karena ada agenda-agenda misalnya menggunakan SARA, identitas keagamaan. Yang produksi siapa? Bukan masyarakat. Hoax. Iya, money politik. Tadi saya udah sampaikan. Money politik itu harus dihentikan dari partai politiknya. Siap tidak bertanding tanpa amplop. Nggak usah keluarin lagi sosialisasi, masukin aja anggaran itu ke BPJS tuh yang pada dinonaktifkan. Hilangkan sosialisasi money politik ke masyarakat karena yang harus Anda target bukan masyarakat. Kader partai politik dan partai politik. Lebih hemat biaya, pusatnya ada di Jakarta semua. Iya, betul. Tapi KPU berani gak? Gitu. Ini kan bukan Karena soal... bahkan mereka pun kalau tidak salah pemilihannya ada peran partai politik juga kan. Orang-orang KPU itu. Ya makanya tadi saya bilang apa kepala lembaga dan organisasi di negara ini ya yang sifatnya adalah lembaga negara gitu ya. Badan atau lembaga negara atau ya kementerian udah jelas yang tidak dihasilkan dari peristiwa politik. Ya, kecuali BUMN kan gitu ya. Tapi kalau kita sebetulnya BUMN juga sama aja sama. Ya kan. Ini faksi ini. Cuman ya kita harus mempertanggungjawabkan secara sistem. Jangan ngomong sesuatu yang belum bisa dibuktikan gitu kan. Kalau yang semua kepala lembaga yang lewat fit proper test sudah kita bisa lihat siapa aja lembaganya. Ya. Emang tidak ada persebaran amplop? Memang tidak ada kepentingan faksi? Memang tidak ada saling menonjolkan Apalagi identitas saya orang ini, saya orang ini. Strategis kayak Yes. KPK, Yes. Kejaksaan, Kapolri. Maybe. Ya maksudnya itu kan lembaga-lembaga strategis yang fit and proper testnya pun Iya betul. kan langsung di sana, langsung kelihatan. di sono itu ya. Iya langsung live di TV. Iya.
kita lihat fit and proper testnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi mau apa kita ini Mbak dengan demokrasi Ya yang... saya mau jawab pertanyaan Mas Vincent aja, silakan tanya apapun saya jawab. Apapun. Selama itu berkaitan dengan kepakaran dan pengetahuan saya. Oke, soal kemarin Pak Hasan Hasbi yang mantan Jubir problematik. jubir problematik ya. Wah. Itu kan Hasan Hasbi kan yang bilang kepala babi disuruh digoreng kan? Iya betul, yang Tempo itu ya, kasus Tempo. Setelah itu diberhenti nih, diganti ya Mbak ya? Saya nggak tahu. Oh, ya, saya nggak ngurusin jabatan yang sudah selesai. Ya. Tapi beliau bilang sebenarnya kurang demokratis apa kita. Tapi menurut dia kalau memang itu nanti ada pemilihan tidak langsung di kabupaten dan kota itu boleh-boleh aja. Kan setelah otonomi daerah itu, otonomi yang sesungguhnya kan ada di kabupaten dan wali kota kan. Dia bilang boleh-boleh aja. Dia bilang di Belanda itu wali kotanya dipilih anggota dewan kota itu kirimkan aja namanya ke raja atau ratu. Nanti dia pilih, dia tinggal lihat nggak ada cacat hukum dan lain-lain dan atas ininya dia ditinggal dipilih gitu. Bagus. Poinnya cuma itu. Nggak ada cacat hukum. Siapa politisi yang beredar namanya tidak ada catat hukumnya misalnya? Okay. Atau berapa yakin kita anggota DPR D 2 di dalam pilkada akan memilih mereka yang tidak punya catatan serius terhadap korupsi, terhadap asusila. Mungkin kita mau yakinnya gimana? Lawang mereka ini politisi-politisi yang unverified. Kan itu di dalam benak rakyat. Di dalam benak rakyat kita tidak mungkin kasih kepercayaan itu kepada politisi-politisi partai politik yang hari ini untuk menang aja mereka ingat, oh ini Pak Vincent ketua DPRD Kabupaten Kopi. Dia dulu sebelum jadi ketua DPRD datang ke rumah saya kasih amplop. Dia menang karena saya pilih dia kasih amplop, tapi dia nggak pernah datang ke rumah saya. Oh Pak Vincent yang rumahnya di Pejaten. Saya tahu tuh. Istrinya ada 2. Banyak mobil mewahnya. Saya tahu anaknya dapat proyek apa aja. Jangan dipikir masyarakat itu nggak pada tahu. Nah, terkait dengan statementnya Hasan Hasbi bahwa pilkada tak langsung itu boleh-boleh saja. Siapa yang bilang nggak boleh? Nggak ada satupun orang yang bilang nggak boleh. Kita cuma bilang perubahan pilkada langsung menjadi pilkada tak langsung tidak direstui konstitusi dan masyarakat. Selesai. Dan Hasan Hasbi ini siapa? Dia tidak dipilih oleh rakyat. Dia tidak mendapatkan amanat konstitusi hari ini dengan posisinya untuk mewakili rakyat dan atau bicara mempengaruhi konstitusi sebagai pelaku. Okay. Kita hari ini bicara kepada pemerintah yang sedang duduk di kursi kuasa, yang menggunakan nama rakyat, yang menggunakan uang rakyat, yang menggunakan kekuasaan rakyat agar tidak mengubah itu. Boleh, betul boleh. Anda ngumpulin literatur versi monarki, versi negara federasi, boleh. Tapi rakyat lagi nggak ngasih, nggak ngizinin. Mau apa? Konstitusi mengatakan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyat bilang nggak boleh, kenapa ngeyel? Saya nggak peduli pendapat Hasan Hasbi, saya peduli pendapat rakyat. Hasan Hasbi juga rakyat. Ya. Tetapi dia rakyat yang sudah jadi elit politik. Jadi, dan satu banding kedaulatan di tangan rakyat dengan perwakilan katanya gitu. Permusyawaratan dan perwakilan. Nah, perwakilan kita itu ya anggota-anggota dewan itu kan, Pak. Iya. Kan ini kan ada semacam retorik bahwa perwakilan sudah mewakili masyarakat atau konstituen yang memilih mereka sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili. Di dalam fungsinya ada anggaran, legislasi, pengawasan. Ada nggak disebutin bahwa hak kedaulatan rakyat boleh dicuri? Perwakilan sama dengan mengambil kedaulatan sepenuhnya masyarakat. Boleh nggak? Ada nggak kalimat itu? Mengambil fungsi suara di dalam fungsi pemilu langsung. Artinya hak kedaulatan Mas Vincent untuk menentukan pendidikan Anda sampai SD yang tertinggi, untuk menentukan gaji Anda yang paling baik adalah 3 juta sebulan padahal punya anak 3.
berarti sudah diambil standarisasi definisi keputusannya itu secara daulat oleh mereka yang mewakili. Beda wakil rakyat dengan pengambil daulat rakyat, pengambil daulat individu. Wakil rakyat itu harusnya kerjanya kayak lembaga survei yang dibayar-bayar itu. Kita tuh bayar anggota DPR itu untuk memotret peristiwa kita. Dimunculkan di dalam forum yang terhormat bernama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPR RI. Ya. Kalau mereka diserahkan untuk memilih pemimpin kita berarti enggak. Bagi saya kembali ke dalil, saya tidak mungkin membiarkan DPRD atau DPR tingkat 2 untuk memilih kepala daerah karena DPR hari ini dan DPRD adalah lembaga politik yang sangat ada di posisi nadir kepercayaan publiknya atau sudah bobrok sekali kepercayaan publiknya. Jadi bagi saya tidak mungkin saya memberikan kepercayaan saya dan mungkin masyarakat berpikir yang sama kepada kualitas orang-orang di lembaga yang selama ini tidak dipercaya oleh publik. Kecuali 20 atau 30 tahun dulu DPR membenahi dirinya, memperbaiki kualitas SDM-nya, memperbaiki capaian-capaian kerjanya, mungkin kita bisa pilkada tak langsung 30 tahun lagi. Kalau hari ini belum siap. Kehidupan kita berarti menyedihkan karena sampai sekarang kan kita masih memakai produk-produk undang-undang dari sana dong. Orang-orang yang dari mana? dari Senayan kan. Wakil-wakil kita kan masih mereka yang menjalankan tugas legislasi dan lain-lain itu. Fakta bahwa hari ini DPR dan DPRD ada menjadi sebuah lembaga negara yang kepercayaan publiknya rendah sekali, memang harus diterima pada akhirnya dengan keadaan bahwa kebanyakan kebijakan juga tidak berpihak sama kita. Yeah. Terserah Mas Vincent mau sedih atau menderita. Kan kita juga sekarang menderita. Sudah jelas banyak masyarakat nggak setuju sama MBG. Kenapa? 1, banyak yang sudah keracunan. 2, hak konstitusi kita untuk mendapatkan pelayanan maksimal, jaminan maksimal di bidang kesehatan dan pendidikan akhirnya terabaikan. Saya tuh bingung gitu. Kenapa DPR nggak melakukan sesuatu untuk mereview MBG ini? Apa nggak cukup 1 anak meninggal di NTT hanya karena urusan nggak bisa beli buku sama pena? Apa ada yang ngomong bahwa ini kaitannya dengan peristiwa MBG? Yang bahkan di dalam peristiwa MBG yang mengambil hak konstitusi untuk memberikan dan mendistribusikan keadilan untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, ini juga banyak peristiwa korupsinya. Kenapa nggak dievaluasi? Apa nggak cukup kemarin juga ada anak gantung diri karena dimarahin sama ibunya. Ini bukan soal psikologi. Kita harus cari tahu kenapa ibunya tidak punya teknik parenting yang lebih sabar, sesabar Nikita Willy. Jelas jawabannya adalah konflik ekonomi. Mungkin juga dia punya konflik relasi dengan suaminya yang diakibatkan oleh situasi yang penuh ketidakpastian ini. Kan kita tuh ada di dalam situasi yang harus berani nerima fakta dan ngomong jujur. Yeah. Dan kita harus mulai mengabaikan orang-orang seperti Hasan Nasbi yang tidak punya literatur kuat, yang tidak punya niat kuat untuk melihat bahwa rakyat itu baiknya diperlakukan sebagai orang yang dipenuhi seluruh kebutuhannya. Karena masyarakat ini udah kerja keras banget buat negara ini. Sangat sudah kerja keras. Kemarin kita tuh sebetulnya malu loh. Pemerintah Malaysia datang ke Lombok untuk mengadvokasi warganya yang dinikahi oleh WNI dan hidup di dalam keadaan miskin. Ya, dan mereka harus jemput balik. Malu nggak kita? Sedangkan Malaysia ringgitnya lagi melejit di Asia Tenggara. Kita lagi merosot. Soal MBG ini kan salah satu program aja. Banyak yang bilang sebenarnya program-program itu secara di dalam program itu sendiri sebenarnya oke. Cuma eksekusinya yang... Jadi gini. Soal kasus anak NTT itu kan sempat diinvestigasi. Itu persoalan administrasi. Menurut artinya kan nggak dapat bantuan karena makanya saya bilang, dia udah pindah kabupaten waktu itu. Whatever lah. Emang artinya eksekusi terutama di daerah itu memang jadi harus ada teknis-teknis ya, hambatan betul. ya. Jadi ini juga kita ambil contoh di MBG juga peristiwanya sama gitu kan. Tapi kan sebetulnya apa mungkin pihak sekolah nggak punya data anak yang belum dapat bantuan? Yes. Nah ini misalnya indikasi harus dilakukan pengawasan di dalam pendistribusian bantuan dana sekolah gitu. Yeah. Itu juga mungkin bisa terjadi di MBG. Betul. Tetapi persoalannya gini, sebetulnya saya banyak tanya sama orang-orang yang ada di lingkarannya Pak Prabowo yang bisa saya akses gitu ya.
memang Pak Prabowo sendiri kita harus apresiasi punya niat baik. Yes. Tetapi saya perlu mengkritisi. Pak Prabowo kalau misalnya kira-kira niat baik ini sudah tidak terbukti di dalam penyelenggaraannya tidak amanah, seharusnya bisa di stop, Pak. Karena Bapak sendiri dengan koalisi tanpa oposisi nggak bisa melakukan kontrol agar MBG ini sukses. Kita semua tahu kok, itu bagi-bagi kue politik. Pemilik dapur si A, si B, dari partai ini, dari partai ini. Bahkan ada partai yang mengumumkan, besok kita harus punya dapur MBG di semua provinsi. Padahal dia nggak lolos parlemen. Kayak PSI kan ngomong gitu. Ya. Jadi kalau saya lihat niat baiknya iya. Karena saya dengar Pak Prabowo ini mengkonsumsi literatur atau buku-buku sosialis gitu ya. Karena mungkin pengaruh dari bapaknya juga. Betul. Mungkin juga pengaruh pergaulan dia banyak di luar negeri gitu. Ya. Jadi literaturnya mumpuni gitu ya. Tetapi bagi saya, fungsi saya kan sebagai mahasiswa. Sebagai seperti Mas Vincent, kita buat forum ini untuk memotret apa sebetulnya yang tidak dibisikkan oleh koalisi tanpa oposisi kepada presiden. Apakah laporan ABS asal Bapak senang? Ya. Sampai Pak Prabowo menganggap semua yang mereview MBG itu jelek, harus dikumpulin, saya mau nonton. Kita kan nggak pernah tahu yang dilaporin itu apa. Padahal masyarakat itu dengan kejujuran senang dengan MBG di awal dan hari ini ingin di stop. Kalau Pak Presiden merasa dengan tanggung jawabnya untuk mengartikulasikan janji politiknya, masyarakat Pak Prabowo mohon maaf sudah berterima kasih. Bapak pernah mencoba. Tetapi ternyata kontrol politik yang dilakukan oleh Bapak dan tim di kabinet, bahkan oleh wakil kita di DPR, tidak bisa maksimal. Betul. Sehingga terjadi banyak aktivitas pencurian anggaran dan pembagian yang membuat itu kualitasnya tak terjaga karena untuk menambah ongkos-ongkos politik. Sehingga MBG itu nyampe ke masyarakat dengan kualitas terburuk. Bahkan ada yang bilang apa? Tempe setipis tisu apa ya? Iya. Sekarang tapi persoalannya gini. Kita mengkritisi kebijakan MBG Pak Prabowo. Tapi kita juga suka bingung. Kenapa wapres kita yang anak muda seperti saya nggak ngomong apa-apa? Harusnya kan Pak Prabowo, oke lah, saya mengkritisi koalisi Pak Prabowo tanpa oposisi sehingga sangat mungkin sekali Pak Prabowo tidak mendengar keluhan-keluhan masyarakat yang kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Saya berpikir kok ada wapres anak muda juga sama aja. Saya nggak tahu apakah di kelilingnya Mas Gibran yang adalah wapres ini ada anak mudanya atau enggak. Kok sampai tidak berbuat banyak hal. Padahal kan menjanjikan, mempromosikan, mengkampanyekan ke anak mudaan seminimal-minimalnya semangatnya kayak saya. Kalau nggak ada semangat yang kritis, bagi saya berarti tidak ada kepemudaan di dalam pasangan Prabowo Gibran. Gibran sama saja old school-nya mungkin dengan Orde Baru. Bisa saja kan, karena dia membiarkan situasi ini dengan diam media. Nggak representatif akhirnya. Saya melihat Pak Prabowo, oke, dia punya ide sosialis, tetapi di dalam tantangan politiknya berat sekali. Oke, kita punya wapres anak muda, nggak ada anak mudanya banget gitu loh. Apa dia ngomongin isu anak muda apa? Sekarang orang takut punya anak. Cek data BKKBN. Indonesia itu terancam depopulasi. Perempuan menghentikan fungsi rahimnya untuk reproduksi atau menghasilkan anak. Karena takut, kalau saya punya anak, saya bisa nggak biayain ya? Bahkan sebelum dia memikirkan punya anak, dia mereview ulang, kapan saya layak menikah? Pernah nggak wapres ngomong kayak gitu? Udah presiden sibuk dengan program MBG-nya yang sangat penuh tantangan, tapi wapres kita juga nggak ngomongin isu lain untuk melengkapi, yang tema-tema anak muda lah. Nggak ada sama sekali. Aktivis kemarin ditangkap semua. Ada nggak wapres datang? Nengokin, menanyakan kronologis yang sebenarnya kenapa Anda ditangkap. Oh karena katanya dana asing, dituduh dana asing. Tanya dong wapresnya ke mereka yang ditangkap. Ini anak muda loh, katanya representatif anak muda. Kenapa seperti wapres kita itu representatif influencer yang kemarin datang-datang dukung dia doang? Dulu dia sempat bikin tanya Mas Wapres kan? Iya, kemudian karena masih ada nggak layanannya di kantornya? Karena tekanan politik, kritik, bukan apa, kesannya kayak kebijakan program dia itu diamputasi karena unsur politik lah. Maksudnya orang tidak mau dia terlalu menonjol. Bahasa sederhananya seperti itu. Saya Maka sebagai anak muda tidak merasa bahwa membuka layanan tanya Mas Wapres itu sebagai sebuah prestasi. Karena harusnya wakil presiden ranah kerjanya udah bukan
pada pelayanan seperti itu. Udah banyak banget lembaga negara yang bisa memfasilitasi itu. Jadi kalau di sini nih Mas Vincent ada Mas Gibran, saya mau bilang, Mas Gibran kamu datang deh ke Menteri Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, biar kamu tahu persoalan anak muda itu hari ini apa lewat psikologis perempuannya. Terus kamu datang deh ke Menteri Ketenagakerjaan. Kalau kamu pengen tahu Indonesia ke depan berkaca dari anak mudanya sekarang, apakah dia punya pekerjaan? Dan nanti kita bisa lihat 10 tahun ke depan tuh Indonesia bakal gimana? Kamu tanya ke anak mudanya yang belum dapat kerja, sesulit apa dan sesejahtera apa? Udah 2 itu aja dulu, kerjain. Nah, balik lagi kan kalau Jangan ngomongin itu ya. Kalau bisa Mas Wapres saya kasih saran, jangan ngomongin besok saya masih masuk bursa Wapres. Kerja dulu. Oke. Ini kan ribut-ribut Wapres masuk bursa terus apa pembela-pembelanya enggak. Ya, Kerjanya aja kita belum lihat. Kalau usulan capres wapres itu kan emang kerjaan orang relawan kalau kita lihat ya Mbak. Ya, Walaupun kita nggak tahu apakah itu ada bisikan dari. Saya mau mengkritisi makanya kita anak muda itu belum lihat kerjanya Mas Wapres. Saya saran 2 aja deh. Datang ke Menteri Perempuan untuk melihat kualitas dan problem perempuan yang akan juga memberikan dampak kepada lembaga pernikahan baru. Dan nasibnya ke depan. Terus pergi ke Menteri Ketenagakerjaan. Cari tahu anak muda kita itu kerjanya gajinya sejahtera belum? Dan berapa yang belum dapat kerja? Apakah 19 juta lapangan kerja yang saya janjikan bisa terpenuhi? Dan apakah itu akan memberikan pengaruh? Dan kalau tidak memberikan dan memenuhi janji 19 juta lapangan pekerjaan, apakah besok anak muda Indonesia akan sebahagia saya dapat privilege? Harus ditanya, harus diuji. Itu fungsi Mas Wapres ada di situ. Kita sering kali mengkritisi program MBG Pak Prabowo, yang mungkin Pak Prabowo sendiri punya beban politik luar biasa karena tidak bisa dibantu oleh Mas Wapres sendiri. Nah, Mas Wapres yang mungkin dengan keterbatasan intelektualnya, keterbatasan experience-nya, harusnya setidak-tidaknya bisa memenuhi janji kampanye dia yang representatif sejak awal itu adalah kepemudaan anak-anak muda. Nah, makanya saya kasih saran itu aja. Oke, jadi Mbak Salsa belum melihat kalau Mas Wapres kita itu sudah optimal menjadi pembantu presiden. Karena dia kan Mas Wapres memposisikan dirinya itu saya ini pembantu presiden. Di program MPG juga dia ikut terlibat sebenarnya. Cuma kan kelihatannya dalam beberapa pernyataan itu dia tidak mau menjadi highlight gitu. Jadi biarkan presiden yang jadi highlight, dia tetap di belakang. Mungkin itu juga yang membuat dia membatasi bersuara, biarkan Pak Presiden yang ngomong. Tapi sebagai satu tim, Mas Gibran itu mengaku sering kok berdiskusi sama Presiden. Bahkan ketika setelah 17 Agustus ketika Pak Prabowo pergi itu kan yang menjamin bla 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 keamanan Indonesia supaya Pak Presiden masih bisa ke Cina kalau tidak salah waktu itu ya Presiden dan Panglima TNI kalau tidak salah. Artinya dia bekerja tapi tidak mau jadi Panglima TNI. Ya, dia bekerja tapi tidak mau jadi highlight gitu. Nggak bisa. Jadi gini ya. Bagi saya adalah satu perilaku amoral dari seorang politisi atau pejabat publik ketika dia mengatakan perbuatan dan kerja-kerja publiknya untuk masyarakat itu tidak perlu dipamerkan. Kenapa saya buat amoral? Karena di dalam kerja yang dibayar oleh rakyat, Anda justru diwajibkan melapor kepada rakyat. Diwajibkan mendiseminasi informasi itu di dalam untuk dikonsumsi publik. Dan gak mungkin ada watak politisi bekerja untuk rakyat, maksimal untuk rakyat, mau disembunyiin. Saya juga kalau nggak bekerja untuk rakyat, bekerja untuk Mas Vincent di OTT ini, kalau saya udah menyelesaikan kerjaan saya pasti akan lapor ke Mas Vincent. Iya. Laporan dia ke presiden. Itu human behavior yang very nature. Watak perilaku manusia yang sangat natural. Ingin terlihat dan ingin mendapatkan verifikasi atau ingin memuaskan relasi kerja, ya kan? Tetapi untuk pejabat politik, pejabat publik, ini bukan soal psikologis atau kepuasan diri. Dia memang diamanatkan untuk membuka aktivitasnya. Kalau Anda menutupi aktivitas Anda sebagai pejabat publik yang dibiayai oleh uang rakyat, Anda mundur saja dari pejabat publik. Karena hidup privat itu hanya tubuh sipil. Tubuh politik disebut tubuh politik, di situ melekat uang, kekuasaan, dan fasilitas yang dititipkan oleh rakyat.
sebenarnya hidup privat dengan bekerja tanpa publisitas itu berbeda kali ya, Mbak? Oh, nggak bisa. Maka tadi saya sampaikan jelas. Tidak bisa, kan beda ya. Meniadakan publikasi dengan pencitraan yang berlebihan. Yeah. Walaupun kalau kita gali secara teoritis, everybody do yang namanya pencitraan. Yeah. Tapi kita sederhanakan aja. Berbeda antara tidak melakukan publikasi dan tidak mau melakukan publikasi. Pejabat publik, tubuh politik, tubuh publik yang dibiayai oleh uang negara, yang dititipi kekuasaan dan fasilitas negara, infrastruktur negara, tidak boleh tidak mau dipublikasi. Kalau tidak dipublikasikan, itu urusan tidak dipublikasikan berlebihan, itu urusan personal. Apakah dia sedang mencari pengakuan atau dia sedang ingin diapresiasi. Tetapi intinya tubuh politik dan tubuh publik itu tidak boleh, tidak mau, tidak dipublikasi. Justru dipaksa oleh konstitusi untuk mempublikasikannya. Karena kan pertanggungjawaban. Nah, kemudian orang bertanya, apakah hadir di area publik itu harus publikasi gitu? Oh iya. Karena gini, karena ada informasi ketika para pejabat itu rame-rame ke, misalnya salah satu contoh kasus bencana, ada yang pikul karung beras lah, ada yang naik kapal perang lah, dan lain-lain itu. Sebenarnya Mas Gibran juga ada di sana, tapi tidak dalam publisitas gitu. Terus apa persoalannya? Iya, maksudnya mereka tahu kok Gibran datang ke situ dari YouTube Setwapres. Ya, itu kan. Ada kok berita walaupun tidak se-booming Mas Julhas. Ya. Mas Julhas booming itu karena ada kritik. Anda datang bawa beras padahal Anda lupa yang membuat deforestasi itu adalah kebijakan di era Anda. Ya. Kenapa highlight itu dicuri oleh Mas Julhas? Karena ada peristiwa di mana masyarakat mengkritisi Mas Julhas. Nah, masyarakat tidak mengkritisi Gibran, tapi masyarakat memang harus tahu Gibran ada di sana. Ya. Dalam fungsi apa? Karena di anggaran Setwapres itu ada anggaran publikasi, anggaran humas. Iya. Kan Dan kita itu nggak ngomongin soal harus viral, ya, tapi ya, harus betul. dilaporkan kepada publik. Itu ada amanatnya. Itu harus ke media publik gitu ya, Mbak ya. Setnek bukannya punya media sendiri itu. Saya nggak peduli saluran lewat mana, Mas Vincent. Tetapi konstitusi mengamanatkan semua aktivitas publik dari pejabat politik, dari elit politik yang digaji oleh rakyat wajib mendiseminasi kegiatannya sebagai laporan publik. Ya. Mas Vincent jangan melihat Wapres ke sana terus kemudian nggak viral itu sebagai kesederhanannya Wapres. Tapi kita harus cek, yang harus kita lihat apakah dia mempublikasikan. Kenapa kita harus tanya itu? Karena di dalam publikasi itu ada pertanggungjawaban apa yang akan kamu lakukan dan sudah kamu lakukan di sana. Wapres itu pergi dari istana ke sini saja, ke table OTT, itu biaya dari bensin, pengawal, makan, baju, semua dari rakyat. Makanya harus didiseminasi. Kenapa kita harus selalu memuji pejabat publik yang bekerja tanpa berisik? Bagi saya justru kita harus menekan mereka untuk mempublikasikan kerjanya. Apakah kemudian kita punya kriteria beberapa pejabat politik yang akhirnya menjual gorong-gorong untuk melakukan pencitraan dan akhirnya kita suka? Itu kan jadi pelajaran bagi kita secara pengetahuan. Oh, ternyata kalau yang publikasinya informasinya berlebihan kayak gini, ini potensinya lain ya. Oke, kita fokus aja misalnya kepada informasi kerja, agenda, pencapaian gitu kan. Terakhir, Mbak. Oke. Ini panjang nih. Silahkan, saya Jadi, mau terakhir, mau sampai besok juga. Yang penting tayang dan gak di-cut. Karena saya lihat ada takut-takut. Bercanda. Kita udah tegang semua di studio. Saya juga sebenarnya mah tegang, cuman ya udahlah ya, pengen ngomong gitu. Soalnya jujur Mas Vincent ya sama teman-teman OTT, saya tuh termasuk yang sedih banget ngelihat ada anak kecil yang maksudnya apa ya? Ini kan soal buku. Ya. Soal alat tulis. Dan hanya 10.000. Hanya 10.000. Di sini penjaga toilet sehari dapat bisa 200.000. Dan apa salahnya keinginan untuk belajar? Apa salahnya coba? Dia nggak pernah mencuri apa-apa. Dia nggak pernah menghalangi hak siapa-siapa. Tetapi semuanya direnggut dari dia, coba bayangin. Semua orang bikin tribut. Oh ya, negara kita lagi ngebaik-baik saja. Tapi nggak ada yang benar-benar serius. Mungkin hanya satu yang muncul ke permukaan.
Mas Vincent bisa bayangin nggak? Kita di Jakarta ngomongin soal anggaran miliaran, triliunan. Satu anak aja kita nggak bisa selamatin. Padahal jelas-jelas negara menjanjikan hak berpendidikan. Kalau Mas Vincent harus tahu, tidak mungkin, dan kita juga harus sadar, tidak mungkin negara kesatuan Republik Indonesia ini ada kalau tidak ada konsensus warga negaranya, bangsa ini, untuk percaya dan mau bernaung di bawah negara ini. Kalau besok masyarakat ingin negara ini berubah bentuk, jadi federal, jadi federasi, atau tidak lagi NKRI, atau mungkin membelah diri, kita memang harus mau evaluasi. Karena dulu ketika NKRI, Republik ini dikonsepkan, kita menjanjikan perlindungan, menjanjikan pelayanan, menjanjikan keamanan. Kenapa untuk membeli buku dan pena kita nggak bisa kasih? Ingat, entitas kebangsaan sudah lebih dulu ada dibandingkan negara sebagai sebuah organisasi politik. Yeah. Jadi negara jangan sok-sokan. Tetapi sekali lagi, negara tidak pernah salah. Negara ini disiapkan oleh para founding parents kita dengan sangat baik. Republik Indonesia, dasarnya dari res publica, kepentingan umum. Perdebatannya panjang lebar sekali. Untuk mengartikulasikan, mengimplementasikan apa yang tertuang di Undang-Undang Dasar. Dia nggak salah. Tetapi saya sampaikan, negara ini sebagai organisasi politik yang punya aturan main, yang punya nilai-nilai dan filosofis, yang sudah sangat baik tinggal dijalanin, sedikit-sedikit kita evaluasi kekurangannya, karena kita masih belajar, masih baru sebagai negara merdeka, akan tidak berguna. Negara sebagai organisasi politik akan menjadi organisasi yang politis ketika pemerintah tanpa oposisi. Itu yang terjadi hari ini. Semua alat negara, lembaga negara, badan negara, semuanya tidak ada isi oposisinya. Yang semuanya laporan ke presiden ABS. Dan presiden sendiri tidak punya oposisi. Sehingga tidak heran ada banyak peristiwa inkonstitusional, banyak ketidakadilan terjadi, karena kita sendiri nggak tahu siapa yang bela kita. Negara ini jadi politis, hukum bisa berubah, orang bersalah bisa jadi benar, orang benar bisa jadi bersalah, orang yang harusnya nggak dapat jabatan bisa dapat jabatan, orang yang ternyata nggak S1 bisa disebut S1. Negara jadi organisasi yang politis. Beda negara sebagai organisasi yang politik, karena dia fungsinya untuk mengatur kehidupan bangsa dan negara, masyarakat, dengan alat-alat politik dan sistem politiknya. Tetapi ketika negara menjadi alat yang politis, TIS ini dasarnya dari politis yang bermain, yang mementingkan kepentingan-kepentingannya sendiri. Ini kita ada di dalam situasi ini. Makanya saya bilang, saya menyampaikan dengan terbuka kepada Pak Prabowo Subianto, bagi saya Pak Prabowo, janganlah Pak Prabowo ini mati-matian mempertahankan koalisi tanpa oposisi. Lebih baik Pak Prabowo menerima siapa yang memang tidak sejalan dengan Pak Prabowo untuk memfungsikan dirinya sebagai oposisi. Dan Pak Prabowo kalau bisa jangan anti terhadap oposisi. Karena Pak, mohon maaf, yang jujur ngomong itu yang kayak kita-kita Pak. Yang dapat anggaran MBG, yang dapat program-program kementerian, paket-paket kementerian, nggak mungkin ngomong sesuatu yang akan bikin Bapak marah. Padahal disitulah fungsi literatur evaluasi yang datangnya dari kelompok pengkritik. Kemarin dia menerima Pak Said Didu dan kawan-kawan. Ya kelompok oposisi, itu kan orang tua. Mungkin saya mah nggak dianggap. Tapi kan tetap oposan Mbak namanya Mbak. Kalau saya tidak terafiliasi dengan mereka satu gitu ya, karena itu kan udah tua-tua banget ya, saya masih muda gitu. Beda geng juga, saya kan gengnya masih di jalanan, masih di kampus dengan teman-teman aktivis begitu ya. Dan aku juga nggak tahu apa poin oposisi yang dibawa ke sana gitu, walaupun sudah, maksudnya nggak tahu perencanaan dan pengkonsepannya, saya tahu yang sudah dipublikasikan di media aja, bahwa mereka mengatakan A, B, dan C. Tetapi saya mengapresiasi itu, begitu. Mereka mempersoalkan oligarki. Jadi maksudnya apakah mengundang oposisi adalah bagian dari kesadaran presiden? Saya nggak tahu, saya harus cek. Pada saat mengundang oposisi ini ngomong tanpa takut gak ke presiden? Kan belum ada perubahan. Tetapi undangan itu pasti bermakna, tentu bermakna. Ya. Dan multitafsir jadinya ketika mereka pulang, karena
sekarang Pak Said Didu malah dianggap sebagai jubir gratisnya Prabowo. Nah itu harus ditelepon, ditanya Pak Said Didu di OTT ya kan, Nanti, penting. iya, Pak Kalau saya Said mah kan Didu. belum pernah dipanggil. Pak Said Didu nanti kita ngobrol di sini ya Pak. Gitu. Ini soal apa namanya labeling ke Bapak ketika setelah bertemu Pak Prabowo. Oke. Karena dia sebelumnya kan selalu ngomong ini, begitu selesai itu dia bilang Pak Prabowo itu Kayaknya ternyata Pak Said begini. Didu paling kenceng ngomongnya ke Pak Jokowi ya. Ya kan emang Pak Prabowo. Ya. emang semua bilang bahwa mereka tidak pernah beroposisi terhadap pemerintah tapi terhadap Pak Jokowi. Oh itu statement oposisi yang diundang kemarin? Enggak, maksudnya banyak yang berpendapat bahwa ya mereka kan memang tidak beroposisi ke Pak Prabowo. Jadi kalau mereka Enggak, mereka ngomong kayak gitu nggak? Atau anggapan publik? anggapan publik. Karena yang namanya oposisi nggak boleh oposisi terhadap person. Ya Di itu. dalam urusan politik Nah, tidak itu- boleh itu yang- ada itu yang heart orang to bilang. heart. Itu Itu yang- harus soal oposisi itu soal Selalu Anda. terhadap sebuah institusi kan. Bukan. Terhadap negara. kekuasaan dan ideologi. Kebijakan dia Iya. gitu. Oposisi itu ngomongin Anda dengan negara. Iya, karena kenapa orang mengatakan itu karena ujung-ujungnya ketika Jangan mereka salah, bicara. jangan sampai saya mengkritik Gibran tadi. Oh, Salsa oposisinya Gibran enggak? Saya oposisi Prabowo Gibran dan kabinetnya. Siap. Tetapi tadi saya mengkritisi peran satu-satu. Salah satunya gitu kan. ya. Harusnya kan mereka paket lengkap. Ya, betul. Gitu. Jadi mendefinisikan oposisi bukan oposisi person. Oke. Tetapi oposisi itu pasti nation, bangsa, masyarakat dengan negara, kekuasaan dan rezim misalnya. Karena kita makan di kontrak sosial ya kan. Negara itu kan tadi Mbak bilang karena ada konsensus antara masyarakat dan negara. Itu kalau Anda baca John Locke, Machiavelli, Ya. terus Anda baca lagi siapa ya? Buku Leviathannya si Thomas Hobbes, Ya, Thomas Hobbes. gitu ya. Itu dia ngomongin sebagai negara sebagai mesin Kontrak dan sosial. yang melakukan social contract dengan masyarakat Yap. gitu untuk mendistribusikan. Tapi kalau Anda baca referensi pemikiran literatur dari Otto Friedrich von Gieke, dia mengatakan bahwa negara itu organisme. Lambang Ya. negara kita apa? Garuda. Garuda. Anggaplah negara itu organisme bernama Garuda. Garuda, bentuknya Garuda, organisme Garuda. Hari ini, organisme ini sedang dibusuki oleh cacing-cacing politik. Mau mati. Karena Garuda ini tidak menjadi organisasi politik yang jalan sesuai konstitusi. Tetapi diubah menjadi dalam peristiwa-peristiwa konstitusi, peristiwa pelanggaran hukum, Jadi peristiwa ada- perubahan-perubahan yang dikehendaki oleh peristiwa politis, Ya. oleh politisi-politisi. Jadi ada oplas politik gitu ya. Ya. Operasi Oleh plastik. sebab itu, Ini Otto diubah, Friedrich ini von diubah. Gieke mendalilkan negara itu bukan sebagai mesin yang disampaikan oleh Machiavelli, John Locke tadi. Dia menyampaikan bahwa negara sebagai organisme hanya bisa hidup sehat, gitu ya. Jika penguasa dan masyarakatnya bekerja sama untuk memelihara kehidupan bernegara. Tergantung literaturnya mau pakai yang mana, saya mah siap semua. Oke Mbak, kasih kita closing statement untuk sesi yang ini. Nanti kan datang lagi ya Mbak ya. Masih panjang loh Mbak urusan partai Berarti politik continue ini. statement. Continuous statement. Kalau closing statement saya juga takut gak Closing diundang statement lagi. untuk sesi ini. Oh, untuk sesi ini. Oke. Bagi saya kesadaran anak muda untuk berpartisipasi di dalam politik itu akhirnya maksimal ketika memang era digitalisasi terjadi. Dan saya mengundang, mendoakan, dan membersamai teman-teman yang masih punya keberanian untuk berdemonstrasi secara digital lewat jari-jarinya untuk terus mengepung pemerintahan, kabinet, dan rezim Prabowo Gibran ini dengan statement kritik yang tentu saja didasari oleh fakta, kebutuhan, dan tentu saja janji-janji yang sudah ada di dalam konstitusi. Jadi inilah kehidupan politik bernegara Indonesia ke depan yang dipenuhi oleh intervensi anak muda lewat argumentasi, opini, dan kesadaran untuk berpartisipasi. Saya juga titip salam untuk teman-teman aktivis yang ditangkap, yang diadili. Kalian semua adalah teman kita semua dan terima kasih sudah berbuat untuk masyarakat Indonesia ketika para politisi, kekuasaan tidak memilih jalan untuk berpihak kepada masyarakat. Oke, Salsabila Saira. Pemirsa, selamat sore, sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam dulu. Jangan ada yang dikat ya. Oh enggak, pasti. 3, 2, 1.